Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Perfect World, Chapter 3. Platform pengorbanan terbuat dari lapisan batu besar. Itu cukup lebar, dan bangunannya berdekatan dengan pohon willow tua dan patah. Di atasnya terletak gunung kecil binatang buas. Darah binatang sanguin mewarnai platform batu besar berwarna merah tua saat menetes di sepanjang ukiran di permukaan batu. Warna merah cemerlang bersinar di bulu binatang yang keras dan panjang itu, dan cahaya dingin berkedip-kedip di sisik mereka juga tanduk yang jahat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan yang mengguncang hati seseorang. Dan ada udara sunyi yang pahit menyerang lubang hidung semua orang di bawah bimbingan kepala lama. Penduduk desa batu semua berkumpul untuk berdoa dan meminta perlindungan pohon willow. Ini adalah acara khusyuk mempersembahkan korban, serta jenis latihan yang biasa. Ini dilakukan setiap kali perburuan berakhir. Tubuh pohon hitam hangus itu tetap diam seperti sebelumnya, seolah-olah tidak bereaksi sedikit pun. Itu tidak pernah menggunakan sesaji seperti biasa, tetapi beberapa penduduk desa tahu bahwa itu sebenarnya memiliki roh. Akhirnya, prosedur pengorbanan selesai. Semua penduduk desa mengeluarkan napas besar dan sekali lagi tersenyum bahagia. Mereka mulai memindahkan tubuh binatang buas itu sebagai persiapan untuk menguras darah mereka dan memotongnya. Bertahun-tahun telah berlalu, namun roh penjaga tidak bergerak sedikit pun setelah persembahan kita. Apakah kita masih perlu mempersembahkan korban setiap saat? Seorang anak muda bergumam dengan suara rendah. Kamu anak nakal bau. Sampah macam apa yang kamu semburkan? Mata perunggu ayahnya terbuka lebar, dan mengangkat tangannya yang besar berdaun palem untuk memukulinya. Ketua tua memberi isyarat dengan tangannya dan menghentikannya dari melakukannya. Dengan suara lembut, dia berkata, kami telah mempersembahkan kurban kepada roh penjaga ini, dan itu telah memberi kami rezeki. Hanya dengan mengingatnya dengan tulus di dalam hati kita dan memperlakukannya dengan saleh, ia akan menjaga, memberkati, dan melindungi desa kita. Wajah anak muda itu benar-benar merah, dan dengan tergesa-gesa menjawab, Ketua, bukan karena hatiku tidak tulus. Hanya saja menurut saya arwah penjaga tidak terlalu membutuhkan semua persembahan ini, karena tidak pernah memindahkan atau memanfaatkannya. Selama niatmu baik maka itu sudah cukup. Si Yunfeng menepuk pundaknya, dan dengan hati-hati menjelaskan, roh penjaga juga disebut, roh pengorbanan. Itu adalah singkatan dari Spirit of Sacrifice and Support, suku. Itu melindungi desa, dan mengintimidasi binatang buas di daerah terpencil, menjauhkan mereka. Tetua desa masih ingat bahwa roh penjaga yang sama ini tidak persis sama 10 tahun yang lalu. Sebaliknya ada batu yang agak aneh, dan setiap kali, persembahan akan dengan cepat kehilangan lebih dari setengah esensi darahnya dari penyerapannya. Namun, suatu hari jauh di tengah malam, pohon willow tua datang, dan balok batu itu memutuskan untuk pergi jauh, dan semuanya benar-benar berubah setelah itu. Memikirkan kembali malam hujan itu, kepala suku tua itu merasa sedikit terganggu. Saat itulah dia masih muda, dan saat itu dia melihat sendiri pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan itu. Selama larut malam itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan badai hujan lebat itu agung. Badai hujan itu dahsyat sampai batas maksimalnya, dan gunung-gunung dihantam oleh guntur dan kilat. Arus gunung tampak seperti lautan, dan binatang buas berlarian dengan panik seperti air pasang. Adegan itu menakutkan. Dan tepat pada saat itu, sebuah pohon willow besar menerobos batas langit dan muncul di dalam awan. Itu bermandikan lautan guntur, dan membiarkan cahaya dari pegunungan mengalir dengan sendirinya. Puluhan ribu cabang willow membentuk potongan rantai ilahi yang terbakar dan menembus ke langit seolah-olah sedang melawan sesuatu. Akhirnya, pohon willow besar itu patah, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Itu dikurangi menjadi ukurannya saat ini sebelum jatuh dan berakar di dalam Stone Village. Pada saat itu, kilat menghilang, dan hujan deras surut. Malam itu, batu yang dikorbankan oleh penduduk desa dan menerima pasokan dari kiri. Setiap kali dia mengingat adegan ini, kepala suku tua akan selalu merasakan hatinya bergetar. Pohon willow tua tidak diciptakan dari akar acak di dalam pegunungan, melainkan diturunkan dari surga. Alasan kerusakannya adalah karena lautan guntur yang tak berujung. Dan di dalam desa, tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Dalam 10 tahun pertama, seluruh tubuhnya hangus hitam dan tidak memiliki sedikit pun kekuatan hidup. Tampaknya seolah-olah itu benar-benar mati. Dan hanya 10 tahun yang lalu akhirnya menunjukkan satu cabang hijau yang lembut. Sejak itu, ia belum mengalami perubahan lain. Anak nakal bau, kalian semua harus berhati-hati. Kami jarang menuai panen yang baik dari binatang buas. Esensi darah, otot, pembuluh, serta bagian tulang mereka semuanya sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan sifat berharga mereka. Kepala tua itu memperingatkan, penduduk desa di masa jayanya dicincang dengan pisau perak. Saat mereka sedang membongkar makhluk raksasa itu, ada suara nyaring saat bunga api beterbangan kemana-mana karena mengenai kerangka keras makhluk raksasa itu.
Seseorang telah menyiapkan toples besar jauh sebelumnya untuk mengumpulkan esensi darah khusus dari dalam tubuh binatang itu. Ini adalah obat darah halus, sangat langka dan berharga. Di antara tumpukan mayat binatang ini, yang paling berharga adalah PCU 1. Meskipun itu hanya keturunan dan cukup jauh dari Raja PCU yang berdarah murni, ia masih memiliki sebagian dari darah asli yang memiliki nilai mencengangkan. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka menangkap jenis binatang mitos seperti PCU, karena mereka terlalu buas dan besar. Karena satu gesekan dari cakar mereka akan dengan mudah merenggut nyawa individu yang kuat, membuat mereka terlalu mengerikan untuk ditangani. Dapat dikatakan bahwa panen kali ini sangat mewah sehingga membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Darah sejati yang mengalir dari tanduk badak api berkepala 2 benar-benar luar biasa. Ini sama sekali tidak kalah dengan PCU. Seorang kakek yang lebih tua secara pribadi menggunakan pisaunya untuk mengeluarkan kula badak dari dagingnya. Itu sekuat logam dan batu, dan dari area itu meneteskan darah merah-merah, membuat bangkai itu terlihat seperti melepaskan cahaya yang berapi-api. Tiba-tiba, darah tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya merah, dan badak api berkepala 2 sepanjang telapak tangan muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuhnya berwarna merah kirmizi, dan tampak hidup saat mengeluarkan raungan marah. Barang bagus, kualitas obat darah sejati ini sangat kuat, dan tidak kalah dengan hewan mitos. Kakek tua yang memegang pisau itu tertawa terbahak-bahak, dan dengan cepat menggunakan toples itu untuk mengumpulkan darah badak itu sebelum menutup-tutup toples dengan kuat. Ketua, tanduk gajah bertanduk naga ini juga bagus. Ketika kami menemukannya, itu sudah hampir mati. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menanganinya. Seorang pemuda berbicara, si Yun Feng mengangguk dan berkata, ini benar-benar pemandangan yang langka. Tanduk naga yang tumbuh di kepalanya sudah matang. Setelah diekstraksi dengan hati-hati, itu dapat digunakan sebagai obat berharga yang dapat memperbaiki tulang. Kaki binatang iblis berkaki 1 itu memiliki otot yang sangat kuat dan tahan lama. Bahkan kapak tidak bisa memotongnya. Langka ini semua barang bagus. Kalian anak-anak bau harus berhati-hati. Jangan biarkan darah berharga dari 2 sayap piton terbang sia-sia. Penduduk desa semua senang, dan wajah mereka penuh senyum. Hanya anak-anak yang menarik leher mereka sebelum menghilang dengan cepat. Mereka tahu bahwa sebagian besar obat darah dan tulang ini akan digunakan pada tubuh mereka, menyebabkan mereka sekali lagi perlu menderita. Hanya setelah setengah hari berlalu, harta berharga yang tumbuh dari tubuh binatang buas itu dicabut hingga bersih. Kepala serta beberapa tetua lainnya mengangguk puas sebelum mengumpulkan toples dan menyimpannya. Ada begitu banyak mangsa, dalam beberapa saat, kita harus mengawetkan sebagian, dan setelah itu diasapi dan membuatnya menjadi dendeng daging. Beberapa penatua yang berpengalaman berkata, dengan binatang buas yang menumpuk seperti gunung kecil, penduduk desa tidak dapat menyelesaikannya bahkan setelah berhari-hari. Jika mereka membiarkannya membusuk, maka itu akan sangat sia-sia. Untuk desa-desa yang mengalami kekurangan pangan, tidak mungkin mereka mengizinkannya. Para wanita dari masing-masing rumah tangga datang untuk membagi daging. Mereka semua memiliki senyum tulus di wajah mereka, karena sebelumnya mereka merasa cemas dengan semua pria di luar. Sekarang mereka semua kembali dengan damai dan dengan panen yang begitu mewah. Itu benar-benar salah satu hadiah terbaik dari surga. Asap mengepul dari cerobong asap rumah tangga, dan setelah setengah jam, bau harum daging mulai menyebar. Panci besi rumah tangga hampir selesai merebus potongan daging sampai lunak, dan anak-anak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selain itu, daging binatang yang dipanggang di atas api unggun juga mulai mengembangkan kilau keemasan dan berminyak. Dan saat minyak menetes ke api, suara tergagap tercipta. Orang-orang tegap itu semua tidak bisa menahan diri lagi, dan mulai merobek potongan daging. Dengan nafsu makan yang besar, mereka menggigit daging, melepaskan seteguk jus. Anak kecil, ini daging PCU. Makan banyak itu akan memberi Anda kekuatan besar. Ini benar-benar jenis daging yang langka. Anak muda bau. Makan lebih banyak. Ini daging dari badak api berkepala 2. Makan lebih banyak dapat membantu kulit dan tulang Anda menjadi keras seperti besi. Jadi berhentilah makan daging babi pohon yang tidak berguna itu. Semua jenis binatang buas yang berbeda membuat makan malam penduduk desa yang kaya. Aroma daging yang menggoda tercium di jalan-jalan, menarik selera penduduk saat gelombang